Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtado yang terletak di Bululawang, Malang, didirikan oleh Muhammad Anwar pada tahun 1979. Awal pesantren ini hanya memiliki beberapa santri dan didirikan di bangunan yang sederhana. Seiring berjalannya waktu, pesantren ini berkembang pesat dan memiliki ribuan santri. Tak hanya mengajarkan pendidikan formal ataupun non-formal, namun juga mendorong transformasi berpikir dari konsumen menjadi produsen, dari penerima menjadi pencipta, dari santri biasa menjadi penggerak ekonomi umat. Seorang santri biasanya melekat dengan nilai spiritual yang kuat, namun di Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtado Malang ini berkomitmen untuk mendukung program pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu adalah OPOP, One Pesantren One Product, yang membina para santri dan juga para alumninya untuk mengembangkan unit usaha unggulannya. Kira-kira bagaimana geliat mereka di sini? Selengkapnya di Santriku bersama dengan saya, Kansa Akila. Dengan landasan nilai-nilai Islami, santri dan para alumni diajak untuk mengenali potensi diri, membangun usaha, dan memandang wirausaha sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian sosial. Sejalan dengan visi ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah strategis melalui sebuah program transformatif, OPOP, One Pesantren, One Product. Alhamdulillah, Islam sudah komplit tentang kewirausahaan. Beberapa ayat dan beberapa surat menjelaskan tentang kewirausahaan. Di surah Jum'ah itu ada ayat 9 sampai 11 menerangkan tentang semangat kewirausahaan. Kemudian jual beli, hutang piutang ada di Quran surah Al-Baqarah. Karenanya santri-santri tentunya di pesantren An-Nur II ini dan pesantren yang lain. Pentingnya berbisnis yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sejak usia 12 tahun. 13 tahun baru dia diangkat Nabi, kemudian berbisnis sendiri, dan Islam luar biasa. Sebagai bangsa Indonesia, kita tahu bahwa Islam datang ke negara kita bersama saudagar-saudagar Jazirah Arab. Mereka datang dari Jazirah Arab berbisnis ke Indonesia sekaligus berdakwah mensiarkan Islam. Nah, disitulah kita santri harus kita antusias untuk berbisnis dan berwirausaha, apalagi di Pondok Pesantren An-Nur II sudah memiliki One Pesantren, One Product, OPOP Jawa Timur. Dan itu terima kasih Ibu Gubernur bahwa OPOP di Jawa Timur tentunya sangat komprehensif beliau mendesainnya. Sehingga OPOP Jawa Timur memiliki 3 pilar. Pilar yang pertama adalah santripreneur, pemberdayaan santri. Bagaimana santri An-Nur dan santri-santri yang lain di pondok pesantren harus memiliki jiwa kewirausahaan seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau sejak umur 12 tahun sudah berwirausaha. Pilar yang kedua OPOP Jatim adalah santripreneur. Santripreneur ini pengembangan pesantrenpreneur. Pesantrenpreneur ini yang kedua yaitu pengembangan pondok pesantren. Bagaimana pesantren dengan koperasi pondok pesantrennya harus memiliki produk unggulan yang masuk dalam One Pesantren, One Product. Dan kebetulan kami ditunjuk oleh beliau sampai 2029 nanti sebagai koordinator pesantrenpreneur. Yang ketiga, pilar yang tidak kalah pentingnya, sesuai yang saya sampaikan bahwa beliau membentuk One Pesantren One Product ini secara komprehensif, secara global dan sinergis secara keseluruhan adalah sosiopreneur, yaitu santri alumni. Santri alumni itu adalah santri yang memiliki usaha, yang berkeinginan untuk berusaha. Kami gabung, kami bina sesuai arahan dari
program cetarnya Ibu Gubernur One Pesantren, One Product. Melalui OPOP, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan secara komprehensif kepada pesantren untuk mengembangkan produk unggulan yang dikelola oleh pesantren dan memberi nilai tambah secara ekonomi bagi lingkungan sekitar. OPOP menghadirkan pelatihan bisnis, mentoring, hingga jejaring pemasaran. Pondok Pesantren An-Nur 2 Albortado Malang menjadi salah satu contoh pesantren yang berhasil mengimplementasikan program ini dengan strategis dan berkelanjutan. Alhamdulillah. Jadi begitu kami punya produk, One Pesantren One Product, yaitu minuman kopi berkarbonasi yang alhamdulillah diterima di masyarakat. Tentunya pada saat kehadiran Ibu Gubernur ke An-Nur 2 meresmikan pabrik Kapiten Nusantara di An-Nur 2. Mereka bersemangat untuk berwirausaha karena semangatnya santri-santri. Akhirnya kami di sekolah membuat pelajaran ekstrakurikuler untuk bagaimana santri siswa sekolah SMA khususnya, yaitu bertata boga, sehingga An-Nur 2 selain punya minuman kopi berkarbonasi Kapiten Nusantara yang sudah mendunia karena kami sudah ekspor, juga di sini kami mulai ada roti wisata, ada air wisata, itu wujud dari karya santri dan alumni untuk mewujudkan menyambut One Pesantren One Product. Produk pesantren yang ada di An-Nur 2 ini berkaitan dengan OPOP adalah kopi Kapiten, minuman dalam kemasan. Berkat OPOP, unit ini mendapatkan gambaran standar produksi. Alumni dan masyarakat sekitar dilatih untuk menguasai proses produksi hingga strategi pemasaran. Usaha ini menyediakan kopi sehat bagi lingkungan pesantren dan masyarakat sekitar. Bahkan sampai internasional diekspor ke luar negeri dengan harga terjangkau dan kualitas yang terjamin. Pemirsa, ini adalah tempat produksi dari unit usaha milik Pondok Pesantren An-Nur 2 Albortado Malang, yaitu adalah Kopi Kapiten yang menjadi unit usaha unggulan untuk mengimplementasikan program pemerintah Provinsi Jawa Timur OPOP One Pesantren One Product, yang juga nantinya kita akan lihat bagaimana proses produksi di dalamnya dan berbincang sejenak bersama dengan pengurus unit usaha Kopi Kapiten. Kita lihat selengkapnya ada di dalam. Assalamualaikum Mas. Izin, saya mau lihat proses produksinya. Ini dengan Mas siapa? Ngapunten. Didi, Bu. Dengan Mas Didi sama Mas? Saya Fauzan. Oh ya, kita boleh ya lihat-lihat proses produksinya Kopi Kapiten kayak gimana? Di dalam ada apa? Di dalam kira-kira? ada proses produksinya, di dalam alur sama sampai di packaging sini. Packagingnya sepertinya. Oke, kita sambil ngobrol-ngobrol di sana boleh ya? Sambil saya mau lihat gimana keseruannya di dalam. Siap. Silakan. Oke. Oh, ini ya Mas ya, untuk tempat produksinya ya? Oh gitu, oke. Mas Didi, berarti Kopi Kapiten ini sudah didirikan sejak tahun berapa Mas? Didirikan pada tahun 2015, pada saat itu kita hanya produksi manual. Oke. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, karena permintaan semakin banyak, maka kita bangun pabrik Kapiten itu ya sebesar sekarang ini. Kita investasi mesin, terus bangun pabrik sesuai dengan standar yang berlaku.
Oke, berarti dari 2015 di tengah trennya kopi ini masih belum menjamur bahkan ya di masyarakat, tapi Pondok Pesantren An-Nur ini berani untuk menggebrak begitu ya dengan produk-produk yang unik begitu. Tapi saya ingin tahu tentang proses produksinya ini ya Mas Fauzan. Proses produksinya kita sudah berada di tempat produksinya. Ini boleh dijelasin mungkin Mas prosesnya gimana satu persatu? Ya, proses dari awal itu ini namanya mixing tank. Nah, mixing tank ini nanti bahan baku itu dimasukkan ke sini, kemudian ditambah air, kemudian proses karbonasi, dan proses minuman bersoda. Nah, ini proses karbonasi itu selama 1 jam. Nah, kemudian langsung habis karbonasi langsung masuk ke mesin filling ini. Kemudian botol bersih tadi itu masuk ke mesin sterilisasi, kemudian langsung bawa ke sini masuk ke ini mesin filling, kemudian jalan sampai creping. Oke, berarti dari sterilisasi terus kemudian proses produksi untuk kopi karbonasinya begitu ya, terus sampai ke packing juga ya, ke creping tadi ya. Oke, baik. Nah, itu proses produksinya berkutik di sini. Nah, Mas Didi, kira-kira dari distribusi ini sudah didistribusikan kemana saja nih Kopi Kapiten? Kopi Kapiten ini kita didistribusikan pertama itu di Malang Raya sendiri. Terus selain Malang Raya kita itu juga punya pasar di Jawa Timur bahkan seluruh Indonesia. Selain itu kita sudah melakukan ekspor, yang mana ekspor pertama kita lakukan ke New Zealand. Pada saat itu saya ikut expo di sana. Setelah itu, setelah dari New Zealand baru ke Afrika Selatan. Setelah dari Afrika Selatan kita ekspor lagi, terakhir itu ke Malaysia. Yang Malaysia kita dilepas langsung oleh Bu Gubernur karena salah satu produk unggulan OPOP di Jawa Timur adalah kita. Dan rencananya tahun-tahun ini kita akan ekspor lagi ke Australia. Oke, berarti didistribusikan awal mulanya pasti di Malang Raya terlebih dahulu, bahkan ini sudah sampai ke ekspor begitu ya. Bagaimana Mas ini mencapai kerjasama yang sejauh itu? Apa pastinya kan susah, tapi gimana caranya Mas? Jadi begini Mbak, kenapa sampai sebesar sekarang ya? Pertama kita ini kebetulan saya juga bergabung di organisasi HIPMI, Kadin, sehingga saya melalui jaringan Kadin dan juga teman-teman semua pelaku ekspor, dan pada akhirnya kita ikut semua acara yang difasilitasi oleh negara. Alhamdulillah sampai sekarang kita bisa sampai ke sana. Oke, baik, berarti dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ini bahkan mendukung penuh begitu ya untuk produksi daripada Kopi Kapiten ini. Selain dari dukungan pemerintah, ini pastinya Kopi Kapiten ini tidak berdiri sendiri, harus bisa mengembangkan produknya dengan konten-konten di era media sosial seperti sekarang ini. Gimana mungkin upaya dari Kopi Kapiten untuk bisa menjamah di media sosial juga, Mas? Jadi ketika berbicara sosial media itu memang saat ini pengaruh ya. Dan salah satu media sosial kita yang paling intens itu adalah di IG dan di TikTok, yang mana saya bayar khusus orang konten kreator untuk mengekspos produk kami. Jadi ada timnya khusus. Sejak 2015 bahkan sudah menjadi produk yang sebesar sekarang, bahkan menjadi produk unggulan juga untuk program OPOP itu tadi. Pastinya ini omset yang didapatkan untuk Kopi Kapiten ini sudah tidak sangat besar begitu ya. Ini mungkin boleh disinggung sedikit Mas terkait omset. Jadi kalau berbicara omset Mbak, dulu awal mula kita buka Kapiten itu hanya 5 juta per hari. Nah, sekarang per hari itu bisa 2 digit lah, 30 juta, tinggal mengalihkan setahun. Bahkan kemarin itu sempat disinggung saya lihat dari laporan keuangannya teman-teman itu setahun hampir 12 miliar. Baik, pencapaiannya Kopi Kapiten ini 2015 bukanlah perjalanan yang mudah begitu ya, pastinya juga dengan usaha yang sangat-sangat luar biasa, tapi
hasilnya pun sudah bisa sebesar sekarang ini. Tapi selain Kopi Kapitan ini, Pondok Pesantren An-Nur 2 ada lagi mungkin unit usaha lain, Mas? Ada, Mbak. Kita punya produk roti yang namanya roti wisata. Oke, boleh lah. Nanti kita diajak ke jalan-jalan ke sana lihat produksinya. Monggo. Oke, baik. Boleh. Unit usaha berikutnya adalah bakery. Awal mula produksi pada tahun 2020, namun sempat vakum karena kendala SDM. Untuk SDM sendiri dikerjakan dan dibantu oleh para santri Ponpes An-Nur, sedangkan untuk bahan baku dan teknik pengolahan dipantau dengan ketat kualitasnya. Dalam satu hari, unit usaha bakery ini dapat memproduksi hingga 600 pieces roti dengan berbagai jenis roti seperti sosis ban atau lapis sosis, roti abon polos, roti isi coklat dan pisang, roti isi pisang dan keju, dan masih banyak lagi. Ada juga pizza slice yang dalam sehari bisa memproduksi hingga 5 loyang pizza, dan berbagai kue dibuat oleh tangan-tangan yang terampil. Unit usaha ini dikelola oleh Pondok Pesantren An-Nur 2 Bululawang Malang dan pemasarannya sendiri masih untuk internal Pondok Pesantren An-Nur 2 Albortado Malang. Implementasi program OPOP di berbagai unit usaha yang dikelola Pondok Pesantren, pengasuh Ponpes An-Nur 2 Albortado Malang, diharapkan mampu menumbuhkan semangat entrepreneurship yang religius, kreatif, dan berdaya saing. Untuk menjadi santri tidaklah mudah. Rutinitas pembelajaran yang padat dan berat, serta jauh dari keluarga dan juga sahabat, adalah tantangan yang menyertai pilihan ini. Belum lagi bagi anak muda, Ponpes dengan sistem boarding school, beserta akses informasi dan komunikasi yang dibatasi, membuat santri tidak lagi eksis di tengah pergaulan masa kini. Apalagi hadir hingar-bingar sosial media yang digandrungi generasi muda saat ini menjadi sebuah tantangan dan juga godaan, namun akhirnya para santri tetap teguh pada pilihan menjadi seorang santri. Pesantren menjadi contoh ideal pertemuan antara nilai spiritual dengan nilai ekonomi. Melalui program OPOP, unit ini mendapatkan standarisasi manajemen layanan, serta dukungan untuk pengembangan bisnis. Tidak hanya mengajarkan cara spiritual agama, unit ini melatih santri untuk mengoperasikan sebuah bisnis jasa yang ramah, profesional, dan berlandaskan nilai ibadah. Setiap simulasi adalah kelas bisnis, setiap layanan adalah madrasah akhlak. Selain menumbuhkan ilmu di bidang keagamaan, Pondok Pesantren An-Nur 2 Albortado Malang ini juga dianggap sebagai pondok wisata. Pendiri Kiai Haji Ahmad Badruddin Anwar mengharapkan agar para santri merasa nyaman belajar di pondok pesantren. Dari lingkungan belajar yang nyaman, para santri diharapkan bisa menyerap pembelajaran dengan baik. Untuk itulah, Kiai Haji Ahmad Badruddin Anwar membuat beberapa taman di sisi pondok pesantren lengkap dengan air mancur atau kolam-kolam ikan yang indah. Kuntur tanah pondok pesantren ini sangat mendukung konsep ini. Ada sungai yang mengalir, menambah daya tarik lanskap pondok pesantren ini. Dalam balutan konsep wisata yang unik, Pondok Pesantren Albortado Malang ini memang teguh untuk mencetak generasi yang solihin, memiliki kedalaman spiritual dan juga keluasan ilmu. Untuk itu, sistem pembelajaran yang komprehensif diterapkan di pondok pesantren ini. Pondok Pesantren An-Nur 2 Albortado Malang memadukan pendidikan formal dengan pendidikan dunia khas pesantren. Pendidikan formal para santri dimulai dari tingkat MI, SMP, SMA, maupun pendidikan tinggi melalui Matat Ali atau Balai Latihan Kerja. Sedangkan pendidikan non-formal tersedia dalam bentuk Madin atau Madrasah Dunia, Sekolah Tinggi Ilmu Kitab Kuning Madrasah Salafiyah, sampai Madrasah Tahfizul Quran. Kegiatan belajar mengajar formal dan non-formal ini dikombinasikan sebagai kegiatan belajar mengajar para santri dari hari ke hari. Dalam hal pendidikan dunia, ada beberapa kitab yang dipelajari di pondok ini, di antaranya Kitab Al-Muqta untuk ilmu Nahu, dan kitab-kitab yang lainnya. Khusus untuk para santri putri, ada pula kitab risalah tentang fikih keputrian.
Selain membangun pengetahuan, pendidikan yang membentuk sosial dan kepribadian pun menjadi titik tekan di pondok ini. Sederhana saja, misalnya untuk membangun kecintaan terhadap kebersihan. Kebersihan bagi umat merupakan dari pangkal keimanan. Para santri rutin melakukan jadwal ro'an setiap hari. Sementara itu untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, khususnya dalam bahasa Arab, para santri melakukan kegiatan muhadasah. Dalam kegiatan ini, para santri belajar untuk berdialog menyerahkan bahasa Arab dipandu seorang ustadz ataupun ustazah yang membimbing para santri. Bahkan, untuk meningkatkan semangat berbahasa Arab kepada para santri, mereka membuat lagu-lagu sendiri dalam bahasa Arab yang kadang dinyanyikan di sela-sela pembelajaran. Sedangkan untuk menjaga hafalan Quran, para santri mengikuti tahfizul Quran. Ada juga kegiatan murozaah hafalan Quran yang rutin dilakukan oleh para santri. Murozaah saat ini sangat penting untuk dilakukan agar para santri bisa menjaga hafalannya hingga dapat mengingat ayat-ayat Al-Quran yang sudah pernah dihafal sebelumnya. Rangkaian sistem pendidikan inilah yang diterapkan oleh pengajar Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtado Malang untuk membangun manusia soleh yang memiliki kedalaman spiritual dan keluasan ilmu. Untuk membiasakan sholat berjamaah pada saat sholat asar misalnya, para santri juga rutin membaca surat Al-Waqiah sebanyak 3 kali, baru kemudian dilanjutkan sholat asar berjamaah. Ini juga sesuatu yang tak terduga bahwa besok di tahun ini, tepatnya mulai tanggal 21 sampai 26 Oktober 2025, kami Pondok Pesantren An-Nur 2 ditunjuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ma'arif, Pendidikan Ma'arif, akan melaksanakan kemah internasional kemanusiaan dan perdamaian dunia yang insya Allah akan diikuti oleh 6.000 santri seluruh Indonesia serta perwakilan 12 negara yang sudah siap untuk hadir, yang sudah ada PCI NU-nya. Dan alhamdulillahnya sudah panitia dan EO dari Kemah Ma'arif Internasional ini sudah kami sondeng-sondengkan dengan Bapak Bupati Malang, yang ketempatan tentunya karena An-Nur 2 ada di Kabupaten Malang. Sudah kami audiensi dan siap support, seluruh Forkopimdanya akan turun sukses mendukung program Hari Santri, Puncak Hari Santri Nasional ini yang akan dihadiri rencananya dari BBM-Info dari PBNU yang akan membuka adalah Bapak Presiden Republik Indonesia kita, Bapak Prabowo Subianto. Pada para santri tentunya kami harapkan untuk tetap semangat selain menuntut ilmu yang rajin dan harus memiliki jiwa kewirausahaan. Ini tentunya menjadi tonggak pondasi kita bahwa santri selain berdakwah juga harus berbisnis, punya usaha, sehingga tidak hanya mengandalkan apa bahasanya, nunggu amplop dari jamaah, jangan. Kita harus punya usaha sendiri. Yang lebih tepatnya adalah bahwa kita berdakwah untuk agama, kita berbisnis untuk agama. Jangan dibalik agama dibuat bisnis. Itulah harapan kami Majelis Keluarga Pondok Pesantren An-Nur 2 berharap kepada santri alumni, laksanakanlah bisnis kewirausahaan dari OPOP An-Nur 2 Jawa Timur, programnya Ibu Gubernur. Kita menjadikan santripreneur, pesantrenpreneur dan sosiopreneur sukses menuju Jawa Timur jadi gerbang baru Nusantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam situasi dunia yang tidak menentu dan membutuhkan jiwa kemanusiaan yang tinggi dan dalam perdamaian, maka PBNU di bidang lembaga ma'arifnya akan melaksanakan kemah internasional, kemah kemanusiaan dan perdamaian dunia, agar suksesnya acara tersebut yang kebetulan Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 berketempatan nanti mulai tanggal 21 Oktober sampai 26 Oktober tahun ini, tahun 2025. Kami mohon support dan para masyarakat di Indonesia untuk hadir ikut di dalam perdamaian dunia ini. Tidak lain adalah menunjukkan bahwa Indonesia dalam cinta damai dan penuh kemanusiaan yang puncaknya akan dihadiri bersamaan dengan puncak Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2025 yang insya Allah akan dibuka oleh Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Bapak Prabowo Subianto akan hadir di Pondok Pesantren An-Nur 2. Karenanya kepada masyarakat seluruh Indonesia mohon doa restunya, itu semua tidak lain adalah barokahnya Opop Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Berwirausaha bahkan sudah dicontohkan sejak zaman Nabi, bahkan bukan hanya untuk berbisnis saja, namun juga untuk media berdakwah. Dan inilah sebenarnya tujuan utama pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program OPOP, One Pesantren One Product, untuk mengenalkan para santri bagaimana berwirausaha. Demikian perjalanan saya di Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtado Malang ini. Sampai jumpa di perjalanan santriku berikutnya.